Halo, hai saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya Henry Indrawan selalu menyapa saudara dan juga berdoa untuk setiap kita supaya kita tetap ada di dalam damai sejahtera dan di dalam kasih Tuhan. Karena kasihnya tidak berubah sampai hari ini, bahkan selamanya kasihnya tetap sama. Puji Tuhan saudara, dan saya mau ingatkan kembali bahwa kita masih dalam pandemi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, sehingga banyak orang yang kehilangan kesabaran, banyak orang yang mengalami ketakutan yang besar. Tetapi apapun bisa terjadi di dunia ini. Namun yang saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus, dia mengajar kita untuk tetap sabar. Karena kesabaran adalah daya imun, daya cipta kita, sehingga kita mampu melewati semua yang terjadi karena ada Tuhan Yesus di balik itu semua. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Dan tema saya berbicara tentang musim hidupku sesungguhnya Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, ingatlah bahwa kita yang percaya di dalam Kristus, sesungguhnya Dia begitu menyayangi kita, Dia begitu mengasihi kita. Sebelum kita mendengar kitab yang akan kita baca dan kita renungkan kembali di dalam kitab Yakobus, masih dalam seputar Yakobus, melanjutkan video yang lalu. Dan sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali datang kepadamu. Biarlah kami belajar untuk tetap sabar, karena itulah yang Tuhan ajarkan bagi kami. Sabar dalam menghadapi apapun, karena ada waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah nama Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Dalam nama Yesus, mendengarkan firman-Mu dari YouTube ini, apapun pergumulan mereka, Tuhanlah jalan keluar. Tuhanlah yang membuat mujizat bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, saudara. Tuhan kita penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini mengingatkan kita untuk tetap sabar, karena ayat yang ke-7 tadi dikatakan, hai kamu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang, tetapi yang kita tahu adalah kita tetap berjaga-jaga dengan iman kita, dan kita tetap setia selalu di dalam Tuhan. Dan seperti contoh petani yang menunggu hasil panennya, dia tahu musim gugur, dia tahu juga musim semi. Dia tetap bekerja keras, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha. Bahkan hidup kita pun juga harus tetap bekerja keras, harus tetap berusaha apapun yang Tuhan percayakan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam kerohanian kita, apapun yang kita kerjakan. Nah, saudara, dikatakan tadi ada 2 musim, yaitu musim semi dan musim gugur. Di Indonesia hanya 2 musim, atau disebut dengan iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau luar negeri ada 4 musim. Musim gugur adalah udaranya terasa agak dingin karena menjelang musim dingin.
Musim semi salah satu dari 4 musim atau disebut iklim subtropis, peralihan musim dingin ke musim panas. Jadi di Indonesia juga terjadi musim semi, yaitu peralihan dari musim dingin ke musim panas. Tapi Tuhan berkata, lihatlah seperti contoh petani. Mereka menunggu hasil panennya dan dia tahu kapan waktu dia menghadapi setiap musim. Dan percayalah, apapun musim hidup kita, sesungguhnya Tuhan pengasih, Tuhan penyayang dan belas kasihan. Dikatakan lagi, kamu harus sabar, yaitu kita juga meneguhkan hati kita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan juga saudara, sabar adalah salah satu buah Roh Kudus, karena kesabaran tidak ada di banyak orang, karena orang selalu dalam ketakutan, selalu dalam kengerian, selalu di dalam kepanikan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, tetap memiliki kesabaran menghadapi apapun. Artinya bahwa kesabaran itulah kita tetap bergantung dan mempercayai Allah. Saudara yang kasih Tuhan, jangan selalu ambil bagian di dalam hidup kita. Dikatakan ayat ini, jangan bersungut-sungut, artinya mengeluh terus. Karena saudara mengeluh akan membawa imun kita semakin lemah. Kekuatan fisik kita juga semakin lemah. Kita bisa mengeluh, tetapi jangan dikuasai dengan mengeluh. Dan juga dikatakan jangan saling mempersalahkan. Artinya apa? Kita mencari kesalahan orang, kita mencari kesalahan-kesalahan sehingga kita menuduh mereka. Dan akibatnya adalah kita pasti akan dihukum. Kalau kita sering mempersalahkan orang, kita juga akan kena sendiri. Saudara, mengapa terjadi perceraian di dalam rumah tangga? Karena selain komunikasi yang kurang baik dan juga saling menuduh, saling mempersalahkan sehingga mereka terjadi perceraian. Jadi jangan mempersalahkan supaya kita tidak dihukum, karena ada hakim. Kalau di hakim di dunia ini, hukum tentu tidak kuat. Kadang-kadang hukum ini saling masih memandang derajat manusia, kedudukan manusia. Tetapi kalau hakimnya Tuhan Yesus, kita tidak bisa sogok apapun, sehebat apapun kita, sesaleh apapun kita, kalau kita tidak beriman. Tentu kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Nah saudara yang kasih Tuhan, dikatakan tadi, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang membawa demi nama Tuhan. Artinya mereka yang hidupnya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Mereka yang hidupnya setia kepada Tuhan. Mereka tetap sabar dalam menghadapi segala macam tekanan hidup. Dan dikatakan contoh Ayub. Ayub orang yang paling kaya pada zamannya. Dia punya puluhan ribu ekor, ada domba, ada sapi, atau ada keledai, ada lembu, dan juga ada para pekerjanya. Dalam satu hari mereka semua hilang lenyap karena ada musuhnya. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan juga 10 anaknya satu hari semua meninggal dunia. Betapa mengerikan yang dihadapi oleh Ayub. Tapi ingat, di akhir hidupnya Tuhan memberkatinya. Tuhan menyediakan 2 kali lipat. Berarti ujian hidup kita selalu di baliknya ada pertolongan, ada mujizat Tuhan nyata di setiap hidup kita. Puji Tuhan saudara. Jadi kita belajar untuk tetap tekun dalam menghadapi apapun. Jadi berkat Tuhan bahwa Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan, dibuktikannya. Saya singkat ada 3 S. S yang pertama adalah selalu diberitahu janjinya dahulu kepada kita yang percaya dan yang hidup di dalam Yesus. Kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang mengingatkan kita lewat firman-Nya. Kita bangga punya pemimpin yang hidup. Dia beritahu lebih dahulu. Artinya kalau kita berperang, dia latih kita, dia sediakan dulu, baru kita bisa berperang. Jadi kita menghadapi apapun,
sudah diajar, kita sudah menerima yang namanya proses kesabaran. Jadi sabar dalam menghadapi apapun, karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Yang kedua adalah supaya hidup kita tidak terbawa arus dunia. Tahukah saudara, dunia ini begitu jahat. Dunia ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku puas, yang penting aku untung, yang lain masa bodoh. Sehingga mereka melakukan dengan cara apapun. Mereka pergi ke kuasa kegelapan, mencari ilmu hitam, mencari kekebalan, mencari segala-galanya supaya cepat kaya, supaya cepat memiliki harta yang melimpah, tetapi dengan cara yang jahat. Mereka pergi ke pesugihan, mereka pergi ke dukun, mereka pergi ke peramal nasib, mereka doa di kuburan, dan itu semua tidak dikehendaki Tuhan. Jangan ambil bagian itu. Kalau kita sudah percaya Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan, yaitu di setiap kesesakan, penderitaan, Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita, Dia perhatikan kita, Dia jaga kita seperti biji mata. Dia menjaga kita, bahkan kita dikawal dengan para malaikat di sorga. Betapa luar biasanya hidup kita, dibuat Tuhan berharga, berhasil. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, percayalah di segala musim hidupmu, musim hidup kita, segala badai hidup akan berlalu, akan berganti, karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Seperti hujan, ada saatnya dia berhenti, dan ada saatnya timbul namanya pelangi yang indah berwarna-warni. Demikian juga hidup kita, ada saatnya Tuhan memberkati. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar selalu menjadi berkat. Haleluya. Amin.